Maka gagal sebenarnya. Dari yang disampaikan pada pohon sajarah ini sangat fatal. Ini saya dapat di grup karena ada orang yang ngirim, ternyata memang alhamdulillah lah kita menyampaikan apapun itu ada reaksinya, dan saya ambil nih beberapa catatan. Terus saya baca lagi begini, wah itu kan yang jadi referensi yang menolak Ba'alawi kan kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhrul Razi, itu yang digunakan oleh Syiah, gitu kan. Saya tanya, Ibnu Toba'i itu loh gembongnya Syiah yang dijadikan referensi mereka Ba'alawi. Jangan kira loh Syiah di zaman dulu, kita jangan rasis dengan Syiah. Syiah yang bahaya ini, yang kesini-sininya sudah terbentuk oleh Abdullah bin Sabah, Syiah ekstrim yang kemudian menjadi Khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa berbagi pengetahuan terlepas salah dan benar, karena wallahu a'lam bissawab. Tapi kita ini punya tugas watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Memang kadang-kadang menyampaikan kebenaran itu pedih, pahit rasanya gitu kan. Tapi ya kembali lagi, sesuatu yang kadang-kadang yang menyakitkan ini juga bisa menyehatkan juga. Ya mudah-mudahan panjenengan bisa lebih bijak memahami apa yang kita sampaikan. Pada malam hari ini saya akan membuka kitab Ihya sedikit, sebenarnya ini berupa tanggapan. Karena kemarin saya menyampaikan Sayyid Syarif Habib itu kan beda. Kemudian kemarin saya menyampaikan yang membawa ajaran Islam Madzhabul Arba'ah itu bukan dari klan Ba'alawi, tapi dari Sayyid dan Syarif. Syarif ini adalah zuriyah Rasul yang dinisbatkan kepada Sayyidina Hasan. Sementara Sayyid zuriyah Rasul yang dinisbatkan kepada Sayyidina Husain. Akhirnya pagi jam 9 jam 8 lah, jam 9 jam 10-an pagi. Ternyata muncullah suatu kajian melalui WA. Jadi ada yang menyampaikan begini, jenengan ini yang disampaikan oleh ngapunten Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar itu menyampaikan secara data juga gitu kan, bahwa yang dinafikan oleh orang-orang yang sedang berjuang mengenai tentang nasab Ba'alawi itu terputus karena tidak ada kitab yang sezaman menjelaskan tentang Ubaidillah. Di situ ada penyampaian narasi begini, itu kan memang Abdullah gitu, namanya Abdullah, cuman ditasgir menjadi Ubaidillah. Nah, secara tiba-tiba di salah satu grup kajian ilmiah ini muncul tuh materi tersebut. Saya ambil materinya ini. Ini ada beberapa. Ini yang biasanya dibuat alat ini. Monggo Ustaz Sakur. Ini mengenai tentang nasab Alawi yang dijadikan acuhan menurut mereka afsah. Nah, ini perlu kita luruskan. Sebenarnya kita mau membahas ini sebenarnya udah banyak yang bahas. 6 bulan yang lalu sudah dibahas, bahkan kitab ini sudah dibantah oleh ulama-ulama yang memang paham ini telah dipalsukan. Jadi yang mengatasnamakan karya dari Ibnu Taba. Ibnu Toba'i ini kalau kita lihat ini, beliau juga orang Syiah. Beliau juga punya karya tafsir Al-Mizan. Cuman saya pikir ini tadi kan saya sempat tanya kepada orang yang ngirim ini, yang ngirim data ini. Saya tanya, ini Ibnu Taba yang mana? Kalau Ibnu Taba yang di abad ke-5 atau ke-4 ke-5 itu Hijriah, kayaknya nggak ada. Nah, setelah dilihat itu di dalam catatan Ba'alawi, ya kita nggak tahu apakah itu dipalsukan atau walhu alam bisawab. Begini, sebelum saya baca kitabnya ya, jadi ada Ahmad dari sekian banyak dunia itu, ada yang namanya Ahmad yang dinisbatkan menurut mereka adalah Ahmad Al-Muhajir yang berdiam di Hadramaut katanya gitu. Ahmad Al-Muhajir ini punya anak 4, namanya 1 Ali, kedua Abdullah, ketiganya Husain, keempatnya adalah Muhammad. Nah, Abdullah ini saya bacakan, menurut di dalam karya ilmiahnya begini katanya,
Abdullahi urifa bi Ubaidillah bit tasghir. Kan Abdullah ini kalau orang ahli nahwu paham, ini adalah mukabbar, sigotnya mukabbar. Jadi hamba Allah. Nah, Abdullah ini diketahui oleh orang umum adalah Ubaidillah sebenarnya. Jadi Abdullah sama Ubaidillah ini adalah orang satu, kata mereka. Abdullah dan Ubaidillah ini orang satu. Hanya beda sigot. Abdullah mukabbar, Ubaidillah ditasghir. Gitu. Alasannya apa? Ditulis di dalam catatan kaki. Saya nggak tahu ini kitab-kitab apa, nggak paham ya. Yang jelas tadi juga ada yang komen di grup itu. Nah, ini sebenarnya udah dibuka 6 bulan yang lalu dan ini sangat salah fatal. Haitsu kana yastahsinu dzalika tawadhu'an wa kunyatuhu Abu Alawi. Alasannya perubahan nama ini dari mukabbar menjadi tasghir. Saya pahamkan dulu, mukabbar itu artinya nama asli yang memang keasliannya besar, kayak Ubad, ini mukabbar. Jadi hamba Allah yang sangat menghamba, penghambaannya besar. Nah kalau saya ditasghir jadi Ubed, hamba kecil, kayak Jundun, tentara. Nah kalau sigot aslinya tentara, berarti kan perkasa, gagah. Tapi kalau sudah menjadi Junaidun, itu tentara kecil maknanya. Nah itu maksudnya perubahan nama mukabbar sama tasghir. Gitu. Nah, di dalam ini pencangkokan dalam kitab ini alasannya perubahan nama Abdullah jadi Ubaidillah yang asalnya mukabbar menjadi tasghir itu adalah karena ketawaduan beliau katanya. Karena saking tawadunya namanya dirubah menjadi tasghir. Yang sehingga Ubaidillah ini menjadi bapaknya Ba'alawi. Gitu kan? Oke, kita cek. Ta'rif. Kita jangan cacat nalar gitu kan. Memahami tentang tawadu itu apakah bersandar kepada nama? Saya sampai tadi kan sempat ramai di grup, saya bilang, saya tanya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang yang sangat tawadu. Bahkan dikatakan Sayyid karena ibunda beliau nasabnya nyambung kepada Sayyidatina Fatimah. Bahkan sampai Husain. Nah kalau memang itu diperlukan untuk ketawaduan, adanya perubahan nama dari mukabbar dengan tasghir, harusnya tuh jangan Abdul Qadir, Ubaidul Qadir harusnya. Kan begitu. Karena secara ta'rif, ini kita memahami secara ilmiah, kita sama-sama di pesantren. Belajar apa itu ta'rifnya takabur, ta'rifnya tawadu, ta'rifnya ujub, itu kan ada. Tidak ada kaitannya ketawaduan ini dengan nisbatul asma, gak ada. Nabi Muhammad mukabbar. Kalau Nabi Muhammad ini kan uswah tertinggi. Kalau mau ditasghir Muhammadun harusnya. Kan begitu. Tapi gak perlu seperti itu. Karena sandaran nama ini tidak menjadi ta'rif standar pengertian daripada tawadu. Syakur, Abdus Syakur, ada Syakur jadi Sukairun. Karena ada 4 wazan yang populer dalam Alfiyah. Ini mudah-mudahan yang mendengarkan bisa paham nih, karena ini narasi ilmiah. Terus kemudian nama siapa lagi? Nah terus saya gini lagi. Kita lihat ada salah satu wali Allah yang namanya Syekh Junaid Al-Baghdad. Nah beliau itu dari mulai lahir namanya tasghir, tidak ada perubahan. Apakah karena dulunya Jundun namanya kemudian jadikan tasghir jadi Junaidun? Tidak. Karena patokan ta'rif tawadu bukan kepada nisbatul asma. Berarti kalau secara ilmiah ini gak bisa dipertanggungjawabkan. Yang katanya di dalam kitab ini yang menjadi referensi Ba'alawi, bahwa Abdullah dengan Ubaidillah ini orang yang sama. Abdullah urifa bi Ubaidillah bi tasghir, yang asalnya mukabbar ganti sigat tasghir. Tujuannya katanya haitsu kana yastahsinu dzalika tawaduan. Tujuannya untuk saking tawadunya. Berarti gagal nih, kalau berargumen gagal. Ini belum kita bahas tentang tawadu. Karena tawadu itu bukan dari nama. Oke. Padahal Abdullah dengan Ubaidillah ini adalah orang yang berbeda. Oke, kita buka ya. Sekarang kok kenapa saya katakan ini salah? Kita pahami, nanti kita baca juga dalam Ihya ya. Kita baca dalam Ihya. Ingat tentang tawadu dalam Ihya Ulumuddin. Apakah ada di situ hubungannya tawadu itu dari nama?
gitu kan. Saya Ubad jadi Ubaid aja lah. Ubad jadi Ubaid nama saya supaya saya tawadu. Ya sombong mah tetap aja di dalam hati kita karena sombong ini berhubungan dengan af'al dan ahwal. Gak ngaruh dari nama mah. Berapa banyak? Coba kita lihat dari sejarah-sejarah Rasul itu beliau. Kan begitu. Nama-nama orang-orang terdahulu, zaman-zaman Nabi yang memerangi Nabi, namanya bagus-bagus tapi pada sombong juga tuh. Kan begitu. Artinya tidak kuat kalau dijadikan alasan ta'rif sebagai tawadu. At-tawadu'u sifatun min sifatil mu'minin wal mu'minat. Wa qad hatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal iltizami biha. Wa khassal mu'minin 'alal ibti'adi anit takabburi. Ingat, pahami. Tawadu yang artinya rendah hati, kata orang Jawa DP-DP, itu adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Satu. Kalau sifat berarti karakter menempel di dalam diri kita, kan begitu, bukan sifatul asma. Oke? Dan hal ini sungguh telah dianjurkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita untuk selalu tawadu dan menjauhi sifat sombong, kan begitu. Satu, itu udah kelihatan nih. At-tawadu'u huwa idharu tanazzuli anil martabati liman yuradu ta'zimah. Tawadu secara bahasanya itu adalah di mana melepaskan kita dari sesuatu apa yang sekiranya orang ini mengagungkan kita, gitu kan. Entah dari perilaku, ucapan, perbuatan. Kita hindari tuh hal-hal seperti itu yang akan menimbulkan kesombongan. Kan begitu. Nah terus kemudian di dalam fadilah tawadu sendiri, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Kan begitu. Tidak ada seorang hamba yang suka memaafkan orang melainkan Allah berikan kegagahan, kemuliaan. Dan tidak ada seorang pun yang tawadu melainkan Allah mengangkat martabatnya, derajatnya. Ingat, tawadu di sini itu adalah sikap kepribadian kita yang dilakukan melalui af'al, perbuatan dan ahwal, bukan asma. Walaupun nama saya kemudian saya gantilah. Nama saya andai kata diberi nama Abdul Qadir, kemudian saya berlaku sombong, nggak mungkin. Tidak ada kaitan secara had tawadu ataupun sombong dengan nama. Ingat, substansi daripada tawadu kalau kita pahami dari apa yang disampaikan baginda Rasulullah itu berhubungan substansinya dengan af'al dan ahwal, perbuatan. Maka gagal sebenarnya dari yang disampaikan pada pohon sajarah ini sangat fatal. Ini saya dapat di grup karena ada orang yang ngirim, ternyata memang alhamdulillah lah kita menyampaikan apapun itu ada reaksinya, dan saya ambil nih beberapa catatan. Terus hebatnya lagi begini, wah itu kan yang jadi referensi yang menolak Ba'alawi kan kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhrul Razi, itu yang digunakan oleh Syiah, gitu kan. Saya tanya, Ibnu Toba'i itu loh gembongnya Syiah yang dijadikan referensi mereka. Ba'alawi, jangan kira loh Syiah di zaman dulu, kita jangan rasis dengan Syiah. Syiah yang bahaya ini yang kesini-sininya sudah terbentuk oleh Abdullah bin Sabah, Syiah ekstrim yang kemudian menjadi Khawarij. Begitu ya. Nah ini makanya ditandai nih. Jadi Abdullah dengan Ubaidillah ini orang yang berbeda, kita tandai ini. Dan ini tadi ada yang komentar juga di grup kajian ilmiah itu, dan ini memang betul-betul dipalsukan oleh mereka. Naudzubillahi min dzalik tuh. Sementara kalau kita lihat referensi dalam sawi yang mentahrif begitu siapa coba? Kok berani-beraninya gitu kan? Ya ngapunten, kita artinya ya wallahu alam. Terlepas dari itu tetap secara ukhuwah insaniyah itu ya kita tetap menghormati.
Karena gak ada salahnya, walaupun disampaikan tadi oleh Ustaz Abdul Mujib, gennya mau Yahudi, gennya bukan Yahudi, yo sama-sama. Karena kita diperintahkan syu'uba wa qabaila itu lita'arafu, saling mengenal. Tidak keliru gitu kan. Bahkan berapa banyak dari orang-orang yang bukan dari golongan Nabi kemudian ketika hijrah membantu Kanjeng Nabi dari golongan mereka juga, kan begitu, ada. Artinya tidak menafikan, sama-sama kita rahmatan lil alamin. Gitu ya. Saya hanya ingin menanggapi, tadi juga ada yang komen. Jadi yang disampaikan oleh Rais Am Kiai Haji Abdul Akhyar begini-begini. Saking tawadunya kemudian Abdullah diganti dengan Ubaidillah. Nah, secara ta'rif dan had tawadu ini tidak ada hubungan dengan nisbatul asma. Harusnya nisbatul af'al wal ahwal. Begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.